siap, saya akan menuju ke sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, mengejutkan, seorang saksi kunci kasus korupsi tewas dibunuh secara sadis. Dan ia tertangkap kamera di sekitar lokasi ini. Nanti saya akan melakukan penelusuran di lokasi ini hingga ke tempat ditemukan ia tewas di Pantai Marina. Pertanyaannya, saudara, adakah dendam di baliknya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelusurinya eksklusif. Siang kerja di sana, ada elang tinggi, tapi ini tak ada motor, tapi udah kebakar. Dan saudara, akhirnya saya sampai di tempat kejadian perkara, tempat ditemukannya Iwan Budi dalam kondisi yang mengenaskan. Di depan saya, saudara, Anda bisa melihat ini. Ini ada banyak petugas kepolisian dan juga Satpol PP yang masih mencari bagian tubuh almarhum Iwan Budi. Saya minta izin ke Pak Kapolres nanti untuk menembus ini, boleh ya? Boleh. Sama dengan Pak Kapolres. Ya, sudah terbuka ya? Proses pencarian bagian tubuh yang belum ditemukan. Apa saja nih, Pak Kapolres? Dari bagian tubuh yang belum ada itu bagian kepala. Memang medannya memang seperti ini, saudara. Ini tinggi sekali. Ini mungkin sekitar 4 meter, 5 meter. Kira-kira begitu. Ini misterius sekali. Pembunuhannya tidak biasa. Dari luar mungkin ada yang dendam dengan dia, nggak pernah. Dia juga nggak pernah cerita. Ini Ibu Oni nanyakan ini. Saya pagi, saya telepon, saya merasa. Ayo pulang, Pak. Iya. Tapi ini anak saya yang ngomong, yang masih kecil. Boleh sih. Pulang. Sebentar lagi aku mau nari. Saya orang kecil, Mas. Saya tuh orang kecil. Saudara, saya berada di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, persisnya dikenal dengan Pertigaan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dan disinilah terakhir kali tercatat lewat CCTV Iwan Budi, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot, pemerintah kota Semarang, Jawa Tengah. Terekam gambarnya dari rumah menuju ke arah kota Semarang. Dan posisinya dari sebelah sini. Kamera milik Pemkot Semarang yang kemudian merekam keberadaannya, saya akan menunjukkan pada Anda. Ini adalah kameranya. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara, visual atau CCTV tersebut. Saudara, yang menjadi janggal adalah ia hilang 1 hari sebelum ia diperiksa menjadi saksi kasus korupsi di Polda Jawa Tengah. Ia sesungguhnya dilaporkan atas kasus korupsi oleh anggota masyarakat. Informasinya saya mendapatkan bahwa yang dilaporkan adalah penggunaan anggaran 3 miliar rupiah yang hanya digunakan sekitar 300 juta rupiah. Kasus ini terjadi pada tahun 2010 dan telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Yang jelas, ia diperiksa tanggal 25 rencananya, Agustus 2022. Tapi ia dinyatakan hilang sehari sebelumnya, 24 Agustus 2022. Dan ia ditemukan tewas di sebuah pantai kosong yang bernama Pantai Marina di Semarang, Jawa Tengah. Dan disinilah tempat di mana ia terakhir terekam oleh CCTV. Saudara, dari sini saya ingin menuju ke Pantai Marina karena saya mendapat informasi bahwa di Pantai Marina saat ini tengah dilakukan proses pencarian bagian dari jenazah Iwan Budi yang masih belum ditemukan. Saya akan mengikuti proses pencarian itu eksklusif di Aiman. Ikuti saya.
Dan saudara, akhirnya saya sampai di tempat kejadian perkara, tempat ditemukannya Iwan Budi yang tewas dalam kondisi yang mengenaskan, terbakar dan juga sebagian tubuhnya hilang. Kalau saya melihat di depan saya, saudara, Anda bisa melihat ini ada banyak petugas kepolisian dan juga Satpol PP yang masih mencari bagian tubuh dari almarhum Iwan Budi. Tapi nanti saya akan ke sana, saya akan menemui Kapolres. Sebelum saya menemui Kapolres Tabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, saya melihat, saudara, ada keluarga dari Iwan Budi yang juga ikut membantu pencarian di sini. Saya ingin menuju ke sana nanti. Kalau Anda lihat, saudara, sebelah sana adalah laut, ya, Laut Jawa, dan ini merupakan lahan yang kosong ini dengan alang-alang yang sangat tinggi kalau Anda lihat ini. Saya melihat, saudara, ada anjing yang bersama juga dengan pemilik. Permisi, Bung siapa ini? Andra. Ini putra almarhum ya? Iya. Iwan Budi. Oh, ini anaknya, saudara, putranya. Ini anjing kesayangan dari Pak Iwan Budi. Pak Iwan. Ini dia sedang mencari, ya saya mohon maaf ya, bagian tubuh yang mungkin masih belum ditemukan ya? Iya. Sudah dikondisikan, maksudnya kok bisa tahu kalau dia sedang mencari misalnya? Sudah dikasih bajunya apa ya? Oh, dicium dulu? Dicium-ciumkan dulu. Baju papa, lalu kemudian dia nyari sendiri. Oke. Sebelumnya pernah dilakukan seperti ini? Disuruh mencari apa dan lain sebagainya mungkin? Belum pernah. Tapi emang dia terus mencari ya, emang saudara? Dari kemarin. Dari kemarin ya? Kemarin dia nyium tangan yang dapat itu. Oh, Dia langsung lari ke sana. arahnya benar ya? Ya. Oke. Karena ini ribut kan nggak memungkinkan kita masuk. Betul. Itu harus ada alat untuk kemudian motong-motong alang-alang. Itu tinggi sekali alang-alang ini. Siapa namanya? Mochi. Ini Mochi sempat mencari Papa Iwan Budi? Iya, sempat nunggu di rumah. Di depan pintu? Di kursi ya, depan pintu. Oh, hari apa itu berarti? Ya, selama menghilangnya Papa. Berhari-hari? Oke. Mochi ini memang yang merawat Bapak, yang kasih makan dan lain sebagainya? Oke. Jadi memang dia ikut ngerasa kehilangan juga dan dia nunggu. Dan sekarang memang dia terus coba bantu cari ya. Terima kasih Mas Andra, ini putra kedua. Putra kedua, kembar ya? Kembar. Ada adiknya juga dari almarhum Iwan Budi. Terima kasih Mas Andra ya. Iya. Saya akan menuju ke sana, saudara, untuk kemudian melihat bagaimana proses pencarian oleh petugas kepolisian dan juga Satpol PP dari jajaran Polres Tabes Semarang. Termasuk juga nanti saya akan mewawancarai Kapolres Tabes Semarang. Saudara, ikuti saya, saudara. Eksklusif di Aiman. Saudara, kalau Anda melihat di sebelah kanan saya ini ada garis polisi, saudara. Nanti saya akan mencoba masuk, saudara, karena di sana ada petugas kepolisian yang tengah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari bagian dari sisa potongan tubuh yang masih belum ditemukan saat ini. Saya mendapat informasi adalah kepala, sebagian tangan, dan juga kaki bagian kanan. Saya akan menemui Kapolres Tabes Semarang, ya, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Nanti saya akan mencoba untuk masuk ke dalam. Pak Kapolres, Ya, Aiman, Kompas TV. Ya. Sehat selalu Pak Kapolres, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Ini sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, Sudah terbuka ya? proses pencarian bagian tubuh yang belum ditemukan. Apa saja nih Pak Kapolres? Jadi pada saat ditemukan kan dari bagian tubuh yang belum ada itu bagian kepala, kemudian Kepala semua ya? kepala semua, leher ke atas, Hmm. kemudian tangan kiri kanan. Ini nih. Oh, dari sini Kiri kiri kanan, ya? ya. Kiri kanan dua-duanya tidak ada? Dua-duanya tidak ada. Kemudian lutut ke bawah, kanan tidak ada. Oke. Kita boleh ke sana Pak Boleh Kapolres? Mas, saya. Ini titik lokasi di mana ya? Titik Saya lokasinya ini, melewati ini, saudara, garis polisi, tapi sudah minta izin ke... Ini kan Pak kemarin Kapolres. ini semak-semak semua Mas, Iya. bersihkan. Oh, ini semak-semak Ya, semua? semak semua. Dan saudara, ini adalah lokasi tempat pertama kali jenazah ditemukan. Ini kalau saya lihat memang masih ada... Ah, ini bekas-bekas bagian motor nih sepertinya. Iya, betul. Ada koin juga ini. Iya. Ini koin, saudara, mungkin ada di kantongnya. Ya, mesin-mesin motornya. Mesin bagian motor ya. Dan ada bagian-bagian juga yang pecah, bagian dari motor, saudara. Jadi bagian tubuh yang sudah kita ambil, kita bawa Iya. ke rumah sakit dan sudah dilakukan pemeriksaan forensik. Jadi ada ya? dua kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, korban ini itu sudah dalam keadaan meninggal kemudian dibakar. Artinya kan ini pasti korban kejahatan. Kemudian poin kedua, bahwa ini adalah jenazah dari saudara Iwan.
dari hasil pemeriksaan DNA. DNA sudah dipastikan itu. Sudah dipastikan. Tapi begini, ini logika. Tapi Iya. tentu saya tidak mendahului penyelidikan kepolisian. Iya. Bahwa ketika ada mayat di sini, jenazah di sini dengan motornya, Iya. maka kemungkinan besar ia Iya. dieksekusi di sini. Iya, betul. Kalau ia dieksekusi di sini, saya akan mencoba merunut Pak Kapolres. Perjalanan dari yang pertama kali ditemukan CCTV fotonya di Iya. Gajah Mungkur dekat Akpol, menuju ke sini kan belum tahu jam berapa. Tapi kan perjalanannya itu harusnya banyak diketahui oleh CCTV. Iya. Informasi yang saya dapatkan, saya konfirmasi, koreksi kalau saya salah. Informasinya hanya didapatkan CCTV yang ada di SPBU tersebut, Gajah Mungkur dekat Akpol. Apakah betul? Yang lainnya tidak ada? Yang terpublish hanya itu, tetapi pada titik-titik lain juga sudah kita dapatkan. Oh, masih dalam kondisi ia mengendarai motor? Iya, betul. Terakhir sampai mana itu? Menuju ke sini? Menuju ke sini. Dalam CCTV itu ia bersama siapa? Sendirian? Sendiri. Jamnya pagi. Pagi. Oh, ini informasi baru saudara yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Artinya pagi hari ia menuju ke Pantai Marina. Ada apa? Kan di sini tidak ada apa-apa. Informasi yang saya dapatkan, saya konfirmasi, koreksi kalau saya salah. Informasinya hanya didapatkan CCTV yang ada di SPBU tersebut, Gajah Mungkur dekat Akpol. Apakah betul? Yang lainnya tidak ada? Yang terpublish hanya itu, tetapi pada titik-titik lain juga sudah kita dapatkan. Oh, masih dalam kondisi ia mengendarai motor? Iya, betul. Terakhir sampai mana itu? Menuju ke sini? Menuju ke sini. Dalam CCTV itu ia bersama siapa? Sendirian? Sendiri. Jamnya pagi. Pagi. Oh, ini informasi baru saudara yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Artinya pagi hari ia menuju ke Pantai Marina. Ada apa? Kan di sini tidak ada apa-apa. Saya ingin tanya, apakah ini terkait dengan ia menjadi saksi kunci kasus korupsi? Masih terlalu cepat kalau saya ungkapkan motifnya, tetapi motif soal korupsi itu kan salah satu premis yang kami kembangkan. Artinya ada kemungkinan motif pribadi di luar kasus korupsi itu? Ya, sangat dimungkinkan. Kalau sampai kemudian dibunuh lalu kemudian, ini saya harus katakan dimutilasi, dan juga apalagi kemudian dibakar. Di sini memang ditemukan pisau. Ditemukan pisau? Ada pisau yang ikut terbakar. Artinya ada unsur dendam di sana? Ya, dalam ilmu kriminal forensik ya memang itu masuk kategori kejahatan sadis ya. Pada kes-kes lainnya itu soal asmara, soal hubungan tertentu, ya. Bukan kejahatan biasa lah kira-kira gitu. Artinya ada dendam di situ? Ya, ini pelaku dengan korban sudah saling kenal. Saling kenal. Ya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan selain motif pribadi tadi juga ada motif soal korupsi tadi. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Yang jelas sejauh ini polisi hanya menemukan satu orang, meskipun juga ada orang-orang lain di CCTV yang kemudian ditangkap sekitar 200-300 meter dari sini, Ya. yang mungkin dicurigai terkait dengan pelaku pembunuhan ini. Iya, betul sekali, Mas. Ada kesulitan untuk mengungkap ini karena pelaku pembunuhannya misalnya dikatakan profesional? Dalam setiap kejahatan kan pasti meninggalkan jejak. Ya. Sesulit apapun artinya ada peluang untuk mengungkap kasus tersebut. Memang untuk kasus ini ya handicapnya handicap kecil lah. Tetapi upaya-upaya dari penyidik untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya semakin mengerucut sekarang, Mas. Baik. Dan ini menjadi tantangan kami di Kepolisian Polrestabes Semarang untuk mengungkap kasus ini secepat-cepatnya. Dan mudah-mudahan bahwa Polrestabes Semarang, saya yakin bahwa sudah mengumpulkan banyak data, tidak lama lagi kemudian juga untuk mengungkap ini. Dan Iya, merupakan Mas. bagian dari pengabdian kepada publik untuk keadilan terkait kasus ini. Pak Kapolres, terima kasih. Tapi boleh saya keliling Boleh, Pak Mas. Kapolres Ini lebih dari upaya untuk mencari Iya. bagian-bagian tubuh yang lain. Karena di Oke. sini kan titik pertama ditemukan. Iya. Kemarin itu ada 3 titik itulah bagian ditemukan. Oke. Kemungkinan Kita ke sana, Pak Kapolres. Oh ya. Saya menuju sana, saudara. Jadi dibuangnya tidak jauh ya? Iya. ternyata. Ini kemungkinan Iya. itu dibawa oleh binatang liar. Oh, Titik ini. Kemungkinan juga itu dilempar oleh pelaku. Untuk apa dilempar? Kalau dugaan kami karena proses pembakarannya tidak sempurna kalau yang bagian. Oh, oke. Ya. Kalau dia tetap di sana kan Kelihatan. Ini kan kemarin pintasan ini. Ada jalan tapak Iya, di sini. iya, iya. Dari jalan raya menuju ke pantai. Jadi dua tangannya. 3 titik ini. Ya, 3 titik ini. Oh, 1, 2, 3. Kedua Iya. tangannya ya? Iya, betul. Ini sedang melakukan pencarian, ada satu bagian kaki yang memang belum ditemukan. Ya, kepala Dan kaki ya? Iya, Dua, sebelah kanan. kepala dan kaki sudah. Sambil mencari bagian tubuh yang belum diketemukan, Ya. fokus kami dengan tim yang ada di lapangan itu bagaimana mengungkap pelakunya. Betul. Ya. Ini Satpol PP juga, Pak? Silakan. Iya, Satpol PP
Ini kan yang meninggal ini keluarga besar Betul. dari pemerintah kota. Pemkot, ya. Iya. Jadi saudara, memang medannya memang seperti ini saudara. Ini tinggi sekali. Ke atasnya Anda bisa melihat ini. Ini mungkin sekitar 4 meter, 5 meter. Kira-kira begitu. Iya. Dilakukan proses pencarian terkait dengan bagian tubuh yang belum ditemukan, yakni kepala dan kaki. Ini Bapak dari Polrestabes atau dari Polsek Semarang Barat. Polsek Semarang Barat. Ini masuk wilayah Jadi Polsek Semarang Barat. Jajaran Polsek di sekitar sini ya. Iya. Ya, Ini anjing pelacak saudara yang bisa mencium adanya bagian-bagian tubuh, dan sampai saat ini belum ada. kemarin Tunjukkan. sudah kemarin dari mereka. Oh, yang ini, yang tangan dari anjing ini. Iya. Siapa namanya? Cucuk. Oke. Luar biasa nih. Dan saudara, saya baru saja mendapat informasi ada temuan bagian tubuh dari almarhum. Masih hilang kepala dan bagian kaki, saudara. Tadi ketemu apa, Pak? Oh, ini, Pak. Boleh saya lihat, Pak? Ditemukan oleh Pak Kapolsek Semarang Barat, Pak, betul ya? Komisaris Polisi Diki. Ini seperti tulang rusuk nanti, tapi tentu akan dicek kembali, dilapor. Dan juga pisau, saudara. Ini pisau ini diduga kuat adalah pisau yang digunakan untuk membunuh almarhum. Kenapa? Tadi saya tanyakan ke Pak Kapolrestabes, karena ada dugaan bahwa pisau ini digunakan dibunuh karena ikut terbakar. Jadi memang bagian dari proses eksekusi pada waktu terjadinya pembunuhan yang kemungkinan dilakukan di sekitar lokasi ini. Saya akan terus menggali, saudara, eksklusif di Aiman. Geger, 8 September 2022, warga Semarang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat dalam kondisi hangus terbakar. Sebuah sepeda motor yang diduga milik korban juga ikut ludes dilalap api. Bukan pembunuhan biasa. Selain hangus, beberapa anggota tubuh korban juga hilang. Di kawasan Pantai Marina Semarang inilah korban ditemukan. Saya angkat dari sana, ada elang tinggi kan saya dorong, tapi ini tak ada motor, tapi udah kebakar, berbentuk jam 9 siang. Terus saya kerja, terus sore saya laporan mandor. Polisi bergerak. Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Inafis Polrestabes Semarang. Sejumlah barang pribadi korban ditemukan, diantaranya komputer jinjing, telepon genggam, serta papan nama atas nama Iwan Budi. Identifikasi korban melalui tes genetik DNA dilakukan. Hasilnya, korban dipastikan adalah Iwan Budi Prasetyo, aparatur sipil negara ASN, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Semarang. Biologis dan sampel dari anak-anak yang sudah kita ambil, hasilnya adalah identik. Jadi dapat kita pastikan bahwa mayat yang ditemukan di Marina tersebut adalah saudara Iwan Budi. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, keluarga melaporkan Iwan hilang sejak 24 Agustus 2022. Iwan meninggalkan rumah sekira pukul 6.40. Saat itu, Iwan mengendarai kendaraan roda 2 berwarna merah. Sedianya, Iwan akan menjadi pembicara dalam sebuah acara. Pukul 6.45, Iwan masih terpantau kamera pengawas di depan Akademi Kepolisian Semarang. Setelah itu, Iwan tak terlihat lagi. Telepon genggam miliknya juga tak bisa dihubungi sejak pukul 7.30. Hilangnya Iwan lantas dikaitkan dengan rencana pemeriksaan dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi hibah lahan yang terjadi pada 2010. Iwan harusnya memberi keterangan pada polisi keesokan harinya. Iwan adalah satu-satunya staf pemerintah Kota Semarang yang dipanggil sebagai saksi oleh Polda Jawa Tengah. Namun, belum sempat memberi kesaksian, Iwan tak ketahuan rimbanya.
2 pekan kemudian, pria 51 tahun ini malah ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Pantai Marina yang berjarak 10 km dari Akpol Semarang. Lokasi terakhir ia terpantau kamera pengawas. Apa yang menyebabkan pelaku bertindak sekeji ini? Apakah Iwan dibunuh guna menutupi kasus dugaan korupsi atau ada motif pribadi? Aiman menyelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya berada di depan rumah dari almarhum Iwan Budi yang saat ini tengah didatangi oleh sejumlah rekan kerja dari pihak Bapenda, Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya nanti akan mewawancarai istri atau Nyonya Iwan Budi. Saya akan menggali informasi apa yang terjadi sesungguhnya. Apakah ada dendam pihak ketiga kepadanya? Ataukah ada kasus yang lain yang kemudian kita belum mengetahui? Ataukah mungkin ada tanda-tanda yang tidak biasa jelang hari-hari kematiannya? Saya akan masuk ke dalam, saudara. Dan saudara, baru saja ada sejumlah karyawan kolega satu kantor dari Mas Iwan Budi yang ditemukan tewas misterius, saudara. Dan sampai saat ini juga kematiannya masih misterius. Saya bersama dengan istrinya, Ibu Oni. Ibu Oni tentu turut prihatin yang sangat mendalam, turut berduka atas wafatnya suami Ibu. Tadi saya juga bisa merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh teman-teman kantor dari Pak Iwan, ya Bu ya. Katakan orang baik, gak nyangka, gak pernah ada hal-hal yang mengejutkan, tapi misterius sekali. Gak ada dendam dan lain sebagainya yang Ibu rasakan dari pihak luar, gak pernah ada tanda-tanda seperti itu. Ya karena di rumah tuh Pak Iwan juga tidak pernah menceritakan dia jengkel dengan siapa, dia dendam dengan siapa, dengan itu nggak pernah cerita sih. Karena di rumah dia kalau sudah masuk rumah urusan kantor dia lepas. Sepanjang karir berapa tahun bekerja di Pemkot? Lebih dari 20 tahun. Ya? Lebih dari 20 tahun. Dia diangkat tuh tahun 98. 98. Ya. Sampai sekarang di Pemkot Semarang. Belum mutasi juga, masih di situ terus. Di BPKAD sekarang Bapenda ya? Bapenda. Kenapa saya tanyakan soal dendam, Bu? Karena memang ini misterius sekali. Ada begitu banyak CCTV di jalanan, tapi yang terekam hanya ada di pertigaan Akpol, itu betul ya, di SPBU? Oh iya. Iya, jadi memang aneh. Hanya titik di situ, lalu kemudian kok bisa ditemukan di Pantai Marina yang jaraknya lebih dari 10 km ya? Jauh itu. Yeah. Dan dalam kondisi motornya terbawa juga, terbakar, lalu kemudian jenazahnya juga terbakar dan lain sebagainya. Bahkan ada sejumlah organ tubuh yang hilang, di antaranya kepala, tangan, dan kaki ya Bu ya? Iya. Tapi bahwa dia kemudian dilaporkan atas kasus dugaan korupsi di Pemkot, pernah cerita juga ke Ibu? Dia nggak cerita, kalau dia cuma cerita pada saat itu klarifikasi. Klarifikasi ke Polda waktu itu, Polda Jawa Tengah. Ya. Pada saat yang pemanggilan pertama, saya tahu Mei itu ya. Apa katanya Bu waktu itu? Kenapa? Ya, klarifikasi apa Pak? Ya, pokoknya cuma klarifikasi gitu aja. Aku mau klarifikasi. Dan panggilan kedua ini saya tidak tahu. Tahunya setelah hilang. Ternyata tanggal 25 itu ada panggilan. Iya. Karena surat panggilannya itu kan ke kantor. 25 Agustus. Jadi pertama Mei, yang kedua Agustus ya Bu ya? Iya. Dan sehari sebelum pemanggilan itu hilang, yang kemudian akhirnya ditemukan meninggal. Iya. Dalam kondisi yang mengenaskan. Lalu pada waktu itu tanggal 24 Agustus 2022 lalu ya, pada saat Bapak diduga meninggal gitu ya, harusnya Bapak ke Hotel Gracia untuk menjadi narasumber di sana terkait sosialisasi pajak. Nah itu kan nggak datang. Orang kantor misalnya yang di sana ada yang nelfon ke Ibu nggak? Bu, ini kok nggak datang? Ibu ditelepon nggak bisa-bisa. Ibu pada waktu itu pagi-pagi itu juga nggak mencoba untuk... Dia sempat mengingatkan kalau seragamnya itu salah. Oke.
Seragamnya itu salah karena hari itu kan dia mau jadi narasumber. Kan Bapenda itu punya seragam khusus. Kalau untuk acara tuh ada seragam putihnya khusus, ada tulisannya Bapenda. Oke. Nah, berarti kan dia bertujuan untuk datang ke kantor. Betul. Nah, sagus sastrika, siapin itu sempat sarapan juga. Berangkat naik motor. Iya, naik motor. Pamitan juga. Pamitan juga. Ada kebiasaan dia kalau pamit itu selalu cium kening saya. Itu yang selalu saya kenang sampai dengan sekarang. Pah, berangkatnya kening saya mesti dicium. Itu yang sampai saat nggak bisa saya lupakan. Dia di dapur, Pak aku nggak nganter ya, karena saya kan masih goreng Pak, gorengnya udah gosong. Dan kebetulan juga anak saya yang paling kecil itu biasanya udah bangun, itu kok belum bangun, masih tidur. Biasa mungkin kalau sudah bangun, saya malah bisa nganter ke depan, karena dia selalu saya gandeng dia. Itu kok benar aku belum bangun, masih tidur. Dan itu menjadi pertemuan terakhir ibu dengan bapak. Iya itu, yang tempat Nabi pagi. Karena pertemuan intens saya sama dia itu pagi hari ini. Bangun pagi, kita bangun pagi jam 4 sampai setengah 5 bangun. Kita mesti itu hanya ngopi dulu. Ngopi berdua di meja makan. Setelah selesai dia bersih-bersih karena kita nggak ada pembantu ya. Jadi di sini hanya ibu, bapak, sama anak? Iya, anak saya 4. 4, iya. Tanpa asisten rumah tangga. Iya. Kapan ibu tahu bapak itu nggak bisa dihubungi lagi? Saya setengah 8 berangkat. Iya. Saya memang nggak menghubungi karena saya tahu dia jadi narasumber, saya nggak mau ganggu lah. Terus kebetulan saya ada acara di sana kan saya mungkin juga sibuk dengan dunia saya ya. Jadi saya memang nggak saat itu memang terus saya nggak ngabari. Baru saya sampai rumah, sekitar jam habis maghrib saya sampai rumah. Saya tanya anak-anak, Papa udah pulang? Belum. Oh sudah. Saya agak toleran karena memang Bapenda itu jam kerjanya nggak mesti kadang sampai malam kadang-kadang. Kadang sampai malam, kadang lembur. Habis maghrib belum pulang, iya itu masih kantor. Anak-anak saya nidurkan anak saya kecil dulu, setengah 8 kan dia tidur. Dia sudah tidur. Saya ingat jam 8 saya buka HP, saya chat, Papa lembur. Kok centang 1? Centang 1. Ya, centang 1. WhatsApp centang 1. Ya sudah, saya cium dulu. Berarti sudah mati handphone itu? Ya, saya lagi nyoba, telepon tapi kok nggak diangkat. Saya sudah mulai gelisah. Jam setengah 2 atau jam 2 itu kurang lebih setengah 2 atau jam 2 saya masuk. Ya namanya manusia saya ketiduran. Males bentar, jam 3 dini hari saya ngelirik lagi. Saya lihat di samping saya, loh kok belum ada dia. Saya memberanikan diri, telepon, terus tanya sama teman-teman yang lain. Malah ada yang menginfokan kalau Pak Iwan itu nggak sampai ke kantor. Ya, saya kan kaget. Ya pikiran saya pertama kali kalau ada kata-kata itu mesti rumah sakit tuh Mas. Kita langsung anak-anak saya bangunin semua, kita satu mobil berangkat. Jam berapa? Jam 4 pagi itu? Ya sekitar jam setengah 4, jam 4. Iya. Sebentar itu ya Mas, saya nggak lihat jamnya, langsung kita berangkat. Berapa rumah sakit tuh yang didatangi? Yang pagi itu masih mana? Karyadi sama satunya lagi apa? Elizabeth. Yang lainnya baru siang hari dengan dibantu adik saya yang satu. Jadi disisir semua rumah sakit ya? Nggak ada. Nggak ada. Ternyata. Nah, terus saya berani karena saya rasa sudah lebih dari 24 jam. Saya memberanikan diri ke lapor ke Polrestabes. Polrestabes. Dengan sebelumnya saya izin dulu ke kantor karena akan menyangkut nama Bapenda. Karena masih sebagai salah satu karyawan Bapenda. Saya izin sama ibu kepala Bapenda, Bu saya izin mau lapor, dan beliau mengizinkan dan malah meminta anak staf-stafnya untuk menemui saya untuk lapor. Dan baru ditemukan sekitar 2 pekan baru ketemu, dan ibu terkejut betul karena luar biasa ya. Iya. Nggak pernah menyangka kan ditemukan seperti dia itu modelnya kalau lembur nggak pernah nggak izin. Mah aku pulang terlambat. Mah aku baru di sini sama Pak siapa ditunjukkan. Pasti ngabarin. Ya, ibu masih simpan WhatsApp-nya ke Bapak? Ada sih. Boleh saya lihat ya Bu ya? Ini pertama kali Ibu, tanggal 24 Agustus 2022 Saudara. Dan baru ditemukan sekitar 2 pekan baru ketemu, dan ibu terkejut betul karena nggak pernah menyangka kan ditemukan seperti dia itu modelnya kalau lembur nggak pernah nggak izin. Mah aku pulang terlambat. Ibu masih simpan WhatsApp-nya ke Bapak? Ada sih. Boleh saya lihat ya Bu ya? Ini pertama kali Ibu, tanggal 24 Agustus 2022 Saudara.
Ini Ibu Oni nanyakan ini pukul 20:09 ya. Lembur nggak dijawab. Tanggal 25 Agustus Papa di mana? Pukul 10 pagi nih Bu ya. Karena sudah nyari-nyari ke rumah sakit. Ya karena kayak kehilangan itu kayak orang gila ya Mas ya, walaupun itu kita coba untuk Harinya terus pagi Pak. ini chatnya anak-anak. Saya bacakan ya Bu ya. Pagi Pak, sehat-sehat ya. Ayo pulang. Kami menunggu Papa pulang. Iya, saya pagi saya telepon, saya merasa Ayo pulang Pak. Iya, saya pun ayo pulang Pak. Ini Ayo kebetulan anak saya juga mau pentas. Mama kangen. Iya, mau pentas ini anak ini anak saya ngomong yang masih kecil. Boleh saya. Pak, pulang. Sebentar lagi aku mau nari. Mana Pak? Ayo Pak. Sebentar lagi aku mau nari. Iya, dia Pak, mau pulang. pentas memang. Dia mau pentas. Usia berapa ini? 5 tahun. Tanggal 27 Pak, Saya kapan juga. pulang? Pulang Pak. Tanggal 29 Agustus juga Pak. Iya, saya selalu memberi kabar karena saya merasa kayak dia itu masih ada gitu. Ya namanya seorang istri ya Pak ya. Jadi Ibu selalu setiap hari. setiap pagi sebelum malam saya selalu buatin kopi. Saya buat kopi, saya ini kopi sudah siap Pak gitu. Ini kopinya. Iya, Nggak kangen kopi buatan Mama. iya. Selalu. Bahkan setelah 5 hari hilang sudah Ibu Oni mengirimkan kepada handphone suaminya, ini kopinya Pak. Nggak kangen kopi buatan Mama. Terus tiap pagi memang kita ritualnya ngopi Pak. Pagi saya berangkat kerja, sebelum berangkat kerja. Hingga tanggal 3 September kami kangen Pak. Baru tanggal 6 ditemukan itu. Iya. Tentu ini menjadi harapan agar semua bisa terungkap tuntas ya Bu. Iya. Dikawal terus kasusnya untuk kemudian terungkap tuntas siapa yang melakukan ini, atas dasar apa, dan kemudian mendapatkan Iya. hukuman yang setimpal. Dia itu modelnya orang nggak tahan sakit. Iya. Dipijet aja dia kesakitan, dikeri aja dia kesakitan, dikerok itu toh Pak. Iya, Dia iya. aja kesakitan. Nah, dengan kondisi itu saya nggak bisa membayangkan. Tiga sekali orangnya ini Pak. Saya nggak nyangka banget. Ya, dan tentu menjadi harapan agar keadilan Ya. bisa didapatkan oleh ibu Saya dan orang kecil keluarga. Mas. Saya tuh orang kecil. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya wewenang, nggak punya daya apa-apa, nggak punya teman yang berpangkat, nggak punya pejabat tinggi, teman pejabat tinggi yang bisa untuk buat gayuan. Saya nggak punya. Tapi saya berharap kasus ini tuh bisa diungkap. Ikhlas ya Bu ya. Semoga semua terungkap, keadilan tercapai. Harapan saya Dan begitu. menjadi harapan keluarga karena memang sudah tidak bisa kembali lagi Pak. Iya. Tentu ini Ya, menjadi semua orang mengatakan yang ikhlas. ya, tentu Bagi proses hukum kami, harus ya. dijalankan, keadilan harus tegakkan. Ya, Menjadi harapan. harapan saya cuma itu Mas. Terima kasih Ibu. Ya. Sekali lagi turut prihatin duka saya yang mendalam atas kejadian ini yang saya aturkan kepada keluarga Ibu semua. Sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih. Dan saudara, saya melihat jajaran dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, tengah bertakziah ya, berkunjung untuk kemudian memberikan penghiburan bagi keluarga korban. Dan ini ada ketua dari Kepala Bapenda Kota Semarang, Ibu Indriasari. Mbak Iin, terima kasih. Ini jajaran semua Bapenda ya, teman kantor dari Pak Iwan Budi. Jadi saya mau bertanya, nggak ada tanda-tanda apapun Bu? Mungkin kan hari Selasa sempat ada seminar ya, betul? Iya, ya? ada acara. Datang waktu itu. Datang dan Lalu jadi narasumber juga. Jadi narasumber. Iya.
Jadi pagi hari Selasa itu sebelum acara ya. Sebelum acara kita kumpul bareng, kita duduk satu meja bundar itu koordinasi. Ya masih Kadang-kadang aktivitas. bercanda misalnya, Iya, masih nggak ada tekanan aktivitas. sedikit pun, Nggak nggak ada sama kelihatan sekali. tanda-tanda apapun. Nggak ada. Hari Rabunya yang seharusnya datang ke seminar Iya. juga, tapi tidak hadir. Memang acara itu 2 hari, Selasa dan Rabu. Hari Selasa masih datang aktivitas, nah hari Rabu harapannya kan datang lagi. Ya. Saya dari pagi udah nyari ini, tapi udah nggak ada, nggak datang. Sempat ada nelfon mungkin Saya telepon masih aktif, tapi nggak diangkat. jam 8. Iya, pagi. Oh, masih aktif ya? Masih aktif teleponnya, tapi nggak diangkat. Nggak diangkat. Ya. Di WhatsApp juga berarti masih centang 2 dong, tapi tidak biru lah nggak gitu tahu, ya. nggak tahu Oh, sih. oke. Pada waktu itu nggak ada kecurigaan, kok nggak datang ini narasumber segala macam. Enggak, saya pikir juga oh ya mungkin ada kegiatan atau aktivitas lain atau sedang apa. Kami juga Karena- berpikirnya nggak punya pikiran macam-macam. Dan pada waktu itu lagi sibuk, jadi mungkin Ya. fokus ke sana ya. Ya. Saya ingin tanya soal kasus korupsi yang dilaporkan kepadanya. Betul, ia dilaporkan kasus korupsi oleh sejumlah kelompok masyarakat ya, betul Bu? Setahu saya memang ada surat panggilan dari kepolisian. Dasarnya adalah aduan dari masyarakat. Aduan dari masyarakat itu kemudian dari kepolisian memberikan surat panggilan untuk dimintai keterangannya Pak Iwan sebagai salah satu saksi. Saksi. Ada berapa orang dari Bapenda? Dari Bapenda hanya 1 orang Pak Iwan. 1 orang. Dari BPKAD? Tidak tahu saya. Oke, hanya Pak Iwan aja. Iya. Dan itu kasus itu adalah kasus lama, 2010 kalau tidak salah. Kasus tahun 2010. Oh, Ibu belum menjabat waktu Belum itu. waktu itu dan Bapenda juga belum ada waktu itu. Informasi yang saya terima ada anggaran 3 miliar rupiah untuk hibah dari Pemkot, lalu kemudian hanya digunakan 300 juta. Sisanya dikembalikan, betul? Informasi seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Ibu dapat informasi juga kalau kasus itu sudah WTP, wajar tanpa Oh iya, pengakuan di BPK. sudah pemeriksaan BPK dan tidak ada masalah. Tapi bahwa soal ini, informasi yang saya terima ini sudah 2 kali pemanggilan. Pertama bulan Mei, yang kedua yang sekarang ini Bu ya. Itu nggak pernah cerita ke teman-teman kantor. Yang Mei itu memang tidak panggilan resmi. Jadi sebetulnya hanya apa ya, hanya pemberian ngobrol-ngobrol dengan kepolisian. Yang panggilan resmi ya baru kemarin ada itu. suratnya itu. Ada suratnya itu. Tapi itu pun belum sempat Pak Iwan datang, sudah nggak ada di kantor sehingga. Nggak pernah juga cerita misalnya ada dendam dan lain sebagainya dari pihak luar. Nggak ada. Kalau kasus itu sendiri saya mohon maaf mungkin kalau di Bapenda memang tidak tahu karena itu terjadi pada saat tahun 2010 belum terbentuk ya Bapendanya. Di BPKAD Sehingga masih ya? di DPKAD. DPKAD. Kemudian DPKAD pecah menjadi 2, Bapenda dan BPKAD, sementara untuk asetnya sendiri ikut di BPKAD. Jadi kalau permasalahan tentang aset mungkin BPKAD lebih paham. Baik, terima kasih Bu In. Sehat selalu Pak. Saya Ini mohon dengan- doanya mudah-mudahan Iya. kasus ini tepat terungkap karena kami juga merasa prihatin. Ini saudara kami dan salah satu staf kami yang terbaik Pak. Staf Tekun terbaik, bekerjanya tekun, nggak banyak bicara tapi dia fokus. Dan jujur. Jujur. Baik, terima kasih Ibu. Sehat selalu Bapak Ibu semua. terima kasih. Untuk lebih dalam mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya, saya mewawancarai Ketua Komite Penyelidikan Pemberantasan KKN, Korupsi Kolusi Nepotisme, Roni Marianto. Bu Roni, Anda menduga bahwa kasus ini terkait dengan posisi korban sebagai saksi kunci kasus korupsi. Kami menduga memang ada kaitannya. Kenapa? Memang kasus korupsi ini kan sebenarnya kasus yang lama. Udah lama, 2010. Iya, bahkan pejabat yang pada saat itu juga sudah berganti posisi kan. Bahkan udah pensiun mungkin. Iya, mungkin sudah pensiun. Ada yang bersangkutan mungkin masih sudah- staf. Ya, Mungkin ini masih staf. di bawah Sekarang- waktu itu. Sekarang dia sudah naik, kemungkinan seperti itu. Mungkin atasannya atau siapa gitu. Ini merasa terganggu dengan terbongkarnya kasus ini. Karena bisa terseret ketika Bisa kasus ini terseret. kemudian dia bernyanyi. Iya, bisa saja kemungkinan seperti itu. Pada saat terjadinya kasus korupsi kemarin 2010, mungkin dia adalah aktor pelaksana di bawah akan seperti itu. Siapa sih yang melaporkan kasus ini? Katanya masyarakat. Ya, ada masyarakat yang melaporkan. Anda kenal juga? Kasus. Saya tidak bisa nyebut lembaganya ya. Oke. Karena memang ini Dirahasiakan. Ya, dirahasiakan dan Baik. sangat berbahaya karena memang kasus korupsi, apalagi kasus-kasus korupsi, bukan kasus korupsi ini menjadi ancaman masyarakat sipil kalau kita melaporkan. Jadi memang saya mendapat informasi saudara bahwa dilaporkan oleh salah seorang atau beberapa anggota masyarakat yang memang identitasnya dirahasiakan karena ini tentu punya konsekuensi yang sensitif, konsekuensi yang juga membahayakan bagi yang bersangkutan. Iya, betul. Saya ingin tahu tentang kasus korupsinya sendiri. Dugaannya seperti apa sih korupsi
hibah anggaran 3 miliar digunakan 300 juta, tapi yang saya dengar sudah dikembalikan semuanya sehingga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, pada waktu itu menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan ini, wajar tanpa pengecualian. Ya. Jadi begini, awal 2010 ini kan ada hibah pasung dari BSB. BSB ini pihak swasta Ya, pihak murni swasta. yang kemudian menghibahkan tanahnya menjadi pasung ke Pemkot, jadi aset Pemkot. Ya, tapi tidak jadi semuanya. Proses sertifikasinya yang tidak jadi. Jadi tidak balik jadi punya namanya- Pemkot. Iya, balik namanya ini yang Oke. belum sampai. Jadi sampai detik ini aset itu bukan milik Pemkot. Bisa jadi sudah milik Pemkot tapi atas namanya belum Pemkot. Iya, artinya belum sah lah. Ya, belum sah. Padahal sudah keluar 300-400 juta Iya. dari anggaran 3 miliar. Dari anggaran 3 miliar. Ya. Yang sisanya 2,6 atau 2,7 miliar 2,7 sudah ini dikembalikan. juga katanya dikembalikan. Katanya. Kita baru mencari informasi apakah di tahun 2010 ada silpa. Ya, ada silpa sebesar itu. Selisih anggaran ya yang tidak Selisih digunakan. anggaran yang tidak Silpa. digunakan kan seperti itu. Oke. Kalau ada silpa artinya? Kalau ada silpa memang 3 miliar hanya digunakan 300-400. Kalau nggak ada berarti digunakan oleh siluman. Oleh siluman, benar. Ya kemungkinan Siapa? itu adalah Ya. dugaan korupsi di Iya. sana. Iya, bisa jadi. Itu yang kemudian terjadi. Iya. Baik. Jadi apa saran Anda dari semua ini? Kalau menurut kami meskipun saksi kunci ini sudah meninggal ya. Ya. Polda, karena yang menangani adalah Polda, penyidik Polda ini harus tetap menangani kasus ini. Polda Jawa Tengah. Iya, Oke. Polda Jawa Tengah. Kami berharap kasus korupsi Tetap ini jalan. tetap jalan dan dibongkar siapa yang oknum-oknum yang di atas dia, di atas Oke. Iwan ini. Karena dugaan kerugian negaranya jelas ada di situ, sudah Jelas ditetapkan. ada. Ini kisaran kerugian negara memang 300-400 miliar itu. Jadi kasus, sementara ya, sementara kasus korupsinya Anda menilai jelas ada. jelas ada. Tapi tersangka-tersangkanya mungkin Ya. bisa bertambah. Kenapa ada dugaan kasus korupsinya? Ya. Itu karena ada kerugian negara 300-400 Ya. yang digunakan tanpa ada hasilnya. Dan itu bisa lebih kerugian negaranya Bisa ketika saja lebih. uang sisa tadi sekitar 2,7 miliar Iya. tidak dikembalikan. Ini tidak dikembalikan. Terima kasih Bung Roni Marianto, Ketua Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam, sehat selalu. Ya. Sadis tidak berperi kemanusiaan, bukan kematian biasa. Diduga ada unsur dendam di baliknya. Tapi pertanyaannya, apa kasusnya? Atas dasar apa? Dan bagaimana pula ini bisa terjadi? Semuanya harus diuji melalui penyelidikan atas nama keadilan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam